Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat web SIM Job Arrangements ini. Cara saya membuat SIM Job Arrangements ini, pertama, saya membuat database terlebih dahulu. Database-nya itu terdiri dari anggota, tabel lowongan pekerjaan, tabel transaksi. Tabel anggota terdiri dari ID anggota, nama lengkap, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, nomor HP, provinsi, kota, kabupaten, alamat. Di sini saya menggunakan IP ID anggotanya, saya menggunakan INT. Yang lain selebihnya saya menggunakan VACHAR. Lainnya ada 11 untuk di ID anggota. Nama lengkapnya saya gunakan lainnya 20, jenis kelaminnya 11, agamanya 10, pendidikannya 20, nomor HP-nya 12, provinsinya 30, kotanya 30, kabupatennya 30, alamatnya 50. Saya tidak menggunakan lainnya terlalu banyak, seperti 100 atau lebih, karena saya tidak mau memboros data. Dia tuh di lowongan terdiri dari ID perusahaan, nama perusahaan, jenis perusahaan, provinsi, kota, alamat, kode pos, nomor telepon, tipenya, semuanya VACHAR, kecuali di ID perusahaan. Saya menggunakan INT, integer. Setelah itu saya di tabel transaksi. Tabel transaksinya saya terdiri dari ID transaksi, gaji pokok, tunjangan, bonus, tipenya semuanya VACHAR, kecuali ID transaksi saya menggunakan integer, lainnya bisa dilihat sendiri. 11, 20 di gaji pokok, tunjangan 20, bonus 20. Setelah itu saya membuat codingannya menggunakan Visual Code Studio. Di sini ada di Albert nih saya bikin untuk menampilkan tabel anggota. Albertnya tabel anggota. Tabel anggotanya seperti ini tampilannya. Home-nya tampilan home dengan codingannya seperti ini. Home. Ini untuk home. Codingannya seperti ini. Untuk home, ini tampilan home. Untuk tampilan home. Setelah itu ada di anggota tampilannya seperti ini. Codingannya untuk anggota, codingannya ini. Ini untuk anggota. Ini anggota, saya untuk edit hapusnya, saya masukkan sesuai dengan database yang saya buat, sesuai dengan database yang saya buat. Ini semuanya, ini untuk insert, untuk simpan, ini untuk edit, edit dan hapus, form untuk masukkan. Saya masukkan, saya coba tes apakah dia bisa menyimpan, menghapus, atau bisa mengedit. Nah, kita tes ya. Kita tes untuk masukkan dulu ID-nya. ID-nya 9, namanya terserah ya. Namanya Amin, jenis kelaminnya laki, agamanya Islam, pendidikan terakhirnya SMA, nomor teleponnya 0852 56788990, provinsi Riau, kotanya strip. Kotanya bisa, kalian mau masukkan kotanya seterah, bisa masukkan kotanya di mana saja. Saya mau strip saja, saya mau isi di kabupaten. Kabupatennya
Kalis. Alamatnya Jalan Sungai Alam. Saya simpan. Nih, bisa ya, simpan data sukses. Dan saya akan mengedit. Saya edit ini menjadi 10 dengan nama Amin. ID-nya 10, tadi ID-nya 9, saya ganti 10. Saya ganti Amin ini dengan jenis kelamin perempuan. Agamanya saya ganti Kristen. Ini saya tetapkan saja, saya simpan. Edit data sukses, dan di nama Amin tadi dengan Amin, perempuan, Kristen, SMA. Bisa ya, kalau dihapus, sukses. Oke, untuk di anggota sudah sukses. Kita pergi ke lowongan. Di lowongan seperti ini codingan di lowongan kita masukkannya sesuai dengan database yang kita punya tadi. Untuk update, edit, masukkan datanya harus sesuai namanya dengan database yang kita buat. Misalnya database yang kita buat hurufnya kecil, kita buat juga ini tulisannya kecil. Kita misalnya hurufnya besar, kita buat juga hurufnya besar. Soalnya saya beberapa kali salah, dihapus bisa, diedit kadang ada yang mau, ada yang enggak. Itu ternyata saya pelajari tulisannya, titik komanya, spasinya, itu bisa saja kena dia salah ya. Jadi kalau untuk mengisi datanya, untuk saya pribadi ya, jadi pengalaman saya, ya kita lihat datanya gimana, tulis data yang di database ini, di lowongan ini kan saya buat kecil semua nih, itu semua. Saya semalam tuh ada juga saya bikin, dia besar gitu kan, tulisan namanya N-nya besar, perusahaannya P-nya besar. Jadi kenapa nggak bisa kan? Rupanya itu yang salah. Jadi kalau untuk membuat ini tolong diteliti lagi. Jadi supaya tidak ada kesalahan. Jadi ini sesuai nih, harus sesuai. Insert intonya juga sesuai. Insert into ini untuk memasukkan datanya dan lalu disimpan. Ini namanya sesuai kan, kecil-kecil semua. Ini untuk database. Seperti ini. Ini kenapa saya bikin besar? Karena saya ingin tampilan ininya ini kelihatan besar. Tampilan ininya besar juga, huruf awalnya besar. Kita sudah, jadi di lowongan lagi saya coba simpan, edit, hapus. Di lowongan, di perusahaannya saya bikin 21, nama perusahaannya saya traikan Cinta Dunia, PT Cinta Dunia ya, PT Cinta Dunia Akhirat. Nama perusahaan, jenis perusahaan pencari cinta sejati. Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, alamat Jalan Jenderal Sudirman, kode pos 28514, nomor teleponnya 78. Ini saya try saja, saya coba simpan data sukses. Setelah itu saya akan mengedit ini data tadi ya, PT Cinta Dunia Akhirat, pencari cinta sejati, Riau, Pekanbaru, Jalan Sudirman. Ini saya akan edit. Ini PT Dunia Akhirat, saya hapus akhiratnya jadi PT Dunia Cinta Dunia. Saya coba simpan, edit, sukses ya. Kita lihat di tadi PT Cinta Dunia.
Saya akan coba hapus data sukses. Dan kita pergi lagi ke transaksi pelamar. Ini transaksi pelamarnya seperti ini. Tampilannya seperti itu. Codingannya ini seperti ini. Seperti ini codingan untuk transaksi. Bisa dilihat sama-sama. Codingannya, tampilannya, kita coba untuk simpan, edit, dan hapus. Kita masukkan ID transaksinya 33 ya. Gaji pokoknya kita masukkan, gajinya 4.500.000. Tunjangannya 1.200.000. Ecak-ecaknya nih, ecek-eceknya ya. Bonusnya 500.000. Kita simpan data sukses. Kita coba edit di tadi 333 ini dia. Kita coba edit, kita ganti dia menjadi 90. Dan itu kita ganti bonusnya menjadi 1.900.000. Kita simpan, edit data sukses, kita lihat, sama kan? Kita coba hapus, sukses. Kita kembali lagi di codingannya tadi. Di codingannya tadi kenapa tadi nggak berubah ya? Ini seperti tadi codingan yang ini tidak berubah. Yang untuk di ID transaksinya tadi nggak berubah ya. Nih saya coba lagi di ID transaksinya, saya bikin 50. Saya edit ya. Pas saya edit dia sukses kan. Tapi di edit ini nggak jadi kan 50 di ID transaksinya. Karena di data editnya, ID transaksinya saya tidak buat dia untuk merubah. Soalnya saya bikin ID transaksinya cuma untuk disimpan. Untuk diedit tidak. Saya coba untuk diedit ya. Untuk diedit ID transaksinya. ID transaksi saya coba masukkan dia di sini. Tapi kita simpan. Kita coba lagi untuk diedit. Kita coba menjadi 50. Edit data sukses. Kita lihat 50. Dah. Jadi ini kalau kita ini nggak bisa diedit, kalau kita bisa diedit, tapi kalau diedit transaksi tidak berubah, itu kita lihat lagi di data di codingan kita, apakah diedit tadi kita bikin ID transaksi atau tidak gitu. Tadi juga di anggota juga tadi tidak berubah di ID perusahaannya kalau nggak salah saya tadi, soalnya saya di editnya saya tidak bikin ID perusahaannya untuk bisa diedit, saya langsung bikin ke nama, makanya tadi di ID perusahaan di anggota tidak bisa berubah. Sama semuanya kalau misalnya kita mau merubah, kalau misalnya kita mau ngedit kok ini nggak bisa diedit gitu kan, kayak di gaji pokok kok nggak bisa diedit tadi, tapi kok udah saya edit tapi kok nggak bisa diedit gitu kan, masih tetap tapi di sini sukses gitu kan. Itu kita lihat lagi di database kita apakah kita udah membuat nama yang kita mau edit gitu ya. Nah itu ini konteksnya, saya bikin konteks seperti ini. Saya konteks saya tuh saya bikin alamatnya, email, telepon, WhatsApp. Sini saya juga memasukkan peta. Dah. Kalau untuk konteksnya, kalau mau lihat codingan konteks seperti ini.
Ini untuk petanya saya masukkan dari Maps ya, link Maps-nya. Nah, seperti ini saja. Nah, seperti ini tampilannya. Tadi sudah dilihat sama-sama, semuanya berhasil, sukses, bisa diedit, bisa disimpan, bisa diedit, bisa dihapus. Jadi, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.